Halo guys, welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Pasti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple, dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama, sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus guys. Untuk kali ini guys, kita bakal melihat dari channel Aji Satri, yang mana kereta api Indonesia dulu terhina, sekarang lihat bagaimana kita berevolusi. Maksudnya sekarang ini sudah ada MRT sistemnya, bullet train, dan berbagai lagi train yang telah berevolusi sehingga malah speednya itu guys sampai 300 lebih speed ya per kilometer. Betul. Dan juga ya mampu memendekkan masa itu guys ya, mempercepatkan masa yang selama ini sehari 2 hari, tapi hari ini bisa sampai ke 2 ke 3 jam saja. Maksudnya perubahan sistem itu sangat efisien guys, dan dikatakan adalah salah satu terbaik di Asia. Mari kita lihat kereta api yang terus berevolusi di Indonesia ini. 3, 2, 1, go. Salah satu indikator penting menuju negara maju adalah penyediaan dan modernisasi transportasi publik. Semakmur apapun suatu negara, tanpa transportasi publik yang memadai, maka negara itu hanya akan berkutat di zona negara berkembang. Dan moda transportasi publik yang berskala massal, cepat dan terjangkau adalah kereta api. Di sini, Indonesia sedang berusaha mencapai targetnya. Itulah yang akan menjadi tema kami dalam video kali ini. Pernah nggak kalian naik kereta api sebelum tahun 2009? Jangankan kereta antar daerah, untuk yang tinggal di ibu kota, kalian pasti tahu bagaimana kondisi kereta api Jabotabek saat itu. Semrawut, kumuh, dan jauh dari kata nyaman. Pengamen dan pedagang asongan muncul di setiap stasiun. Copet berkeliaran di mana-mana, dan pemandangan paling epik ialah bagaimana penumpang duduk berdesak-desakan di atas gerbong kereta. Sangat berbahaya. Padahal itu kereta ibu kota. Bayangkan, sekelas ibu kota negara saja kondisi keretanya seperti itu. Bagaimana dengan di daerah-daerah? Karena situasinya hampir sama, Indonesia bahkan dikatakan selevel Bangladesh dalam hal pelayanan kereta api. Jorok, kumuh, dan tidak teratur. Sebelum tahun 2009, sepertinya sulit meramalkan akan terjadi perbaikan. Masyarakat pun enggan untuk berubah. Naik kereta tanpa tiket, bayar di gerbong, makan, buang sampah, dan merokok di dalam kereta api adalah hal biasa. Di titik itu, membayangkan negara ini menjadi lebih baik saja rasanya terlalu muluk-muluk, apalagi bermimpi menjadi negara maju, sepertinya mustahil. Bukan saja kondisi fisik kereta yang kumuh dan tidak terurus, tapi juga seluruh manajemen perkeretaapian di negara ini sangat buruk. Tapi, itu dulu. Sekarang lihat bagaimana kita berevolusi. Efisien guys. Tak sampai 15 tahun sejak Ignatius Jonan duduk sebagai pemimpin perusahaan kereta api negara atau PT KAI. Dengan tangan dinginnya, dia melakukan perubahan besar-besaran. Dari pengelolaan yang semrawut, berubah menjadi salah satu negara dengan fasilitas kereta api berkualitas di Asia Tenggara. Bahkan masuk dalam 10 besar pelayanan kereta api terbaik di Asia Pasifik, menurut World Economic Forum. Kereta listrik Jabotabek juga dibenahi dari sistem kerja, pelayanan, dan juga modernisasi stasiun. Peron-peron direvitalisasi, begitu juga gerbong kereta yang ditata senyaman mungkin. Setelah itu, negara ini juga memperluas moda transportasi berbasis rel dengan pembangunan MRT dan LRT
yang menghubungkan ibu kota Jakarta dengan kota-kota penyangganya seperti Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Bagus guys. Hebat Ignatius. MRT dan LRT Jakarta direncanakan untuk terus memperpanjang rutenya, yang bisa dikatakan sebagai salah satu pencapaian terbaik dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia adalah pembukaan jalur kereta cepat pertama di Asia Tenggara yang menghubungkan Jakarta dan Bandung dengan kecepatan mencapai 420 km per jam. Sebuah terobosan yang fenomenal untuk ukuran negara yang dulunya dianggap selevel Bangladesh dalam hal pelayanan kereta api. Negara ini berubah menjadi negara yang mengenalkan pelayanan kereta api yang lebih modern, canggih, terintegrasi, dan juga cepat. Jadi, jika 15 tahun lalu kalian duduk di stasiun Manggarai menunggu kereta menuju Bogor, barangkali perubahan yang terjadi hari ini bahkan tidak masuk dalam imajinasi kalian saat itu. Ini zaman Selain di dulu. Pulau Jawa, PT Kereta Api Indonesia juga melakukan reaktivasi jalur-jalur kereta api di Sumatera dan Sulawesi. Tercatat memori 5 provinsi di Sumatera saat ini sudah memiliki jalur kereta api aktif, seperti Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Kota Palembang di Sumatera Selatan bahkan merupakan daerah yang memiliki jalur LRT pertama di Indonesia. Rencana pembangunan kereta api Trans Sumatera terus digulirkan sebagai upaya konektivitas seluruh pulau. Bagian Pulau Sumatera yang sedang dalam rencana pengerjaan antara lain kereta yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Dramasraya di Sumatera Barat, melewati Kabupaten Sarolangun, Merangin, dan Kabupaten Bungo. Kemudian juga kereta api yang akan menghubungkan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan yang bermula dari Pelabuhan Bai sampai kota Lubuk Linggau. Di Provinsi Riau, jalur yang akan dibangun melewati Pekanbaru, Perawang, Buatan sampai Tanjung Buton dengan panjang 124 km, dan jalur Dumai, Pelintung, Buruk, Bakul sampai Tanjung Buton sepanjang 135 km. Sementara di Pulau Sulawesi, proyek kereta api Trans Sulawesi menjadi salah satu target penting yang dikejar pelaksanaannya. Proyek itu dapat menghubungkan Sulawesi bagian utara, yaitu kota Manado, dan Sulawesi bagian selatan, kota Makassar. Tahun ini telah dioperasikan kereta Makassar Parepare dengan jarak sekitar 146 km yang diharapkan sebagai langkah awal pembangunan kereta lintas Sulawesi yang dapat menghubungkan seluruh kota-kota di pulau itu. Bayangkan jika dari Makassar kita bisa menuju Manado melewati Mamuju, Palu, Donggala, Gorontalo, Kota Mobagu, Manado, bahkan sampai ke Bitung. Atau bayangkan jika kita bisa dari kota Kendari sampai ke kota Luwuk bagian timur Pulau Sulawesi. Memang berevolusi guys. Untuk Pulau Kalimantan, karena struktur tanahnya sebagian besar adalah tanah gambut dan rawa, sehingga sedikit menyulitkan untuk pembangunan jalur kereta api. Namun belakangan, pemerintah Indonesia merencanakan ulang pembangunan kereta api Borneo setelah Russian Railways menarik diri. Kereta api Borneo guys. Pembangunan jalur kereta api Borneo sepanjang 203 km senilai 53,3 triliun nantinya akan melintasi Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai, sampai kota Balikpapan. Berapa jauh tuh? Begitu juga di Papua, pemerintah Indonesia sedang merencanakan pembangunan transportasi kereta api dengan rute Kabupaten Merauke sampai Bovendigul sepanjang 600 km dan melewati 7 stasiun yang rencananya akan dimulai pada tahun 2025. Pembangunan jalur kereta api itu akan menjadi yang pertama di Pulau Papua. Progresivitas yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia, MRT Jakarta, dan Kereta Cepat Indonesia ternyata juga diikuti oleh badan usaha milik negara lainnya yang terhubung. PT Inka salah satunya. Perusahaan milik negara ini merupakan pemain penting dalam industri kereta api, bukan saja dalam skala nasional, tapi juga skala internasional. PT Inka adalah produsen manufaktur kereta api pertama dan terbesar di Asia Tenggara. PT Inka mensuplai kebutuhan komponen kereta dalam negeri dan juga telah mengekspor produk-produknya ke Australia, New Zealand, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Sejak moda transportasi berbasis rel di Indonesia berevolusi menjadi lebih baik, PT Inka juga menuntut dirinya untuk melakukan terobosan. Salah satunya adalah dengan memproduksi LRT tanpa masinis yang kini digunakan oleh LRT Jakarta. Jadi, LRT Jakarta yang dioperasikan tahun 2023 ini adalah produk buatan dalam negeri. Moda transportasi berbasis rel memang membutuhkan sosialisasi lebih aktif, khususnya di luar Jawa, karena rata-rata masyarakat di wilayah itu belum terbiasa dengan penggunaan kereta api
Berbeda dengan di Pulau Jawa yang sudah sehari-hari menggunakan moda transportasi ini untuk perjalanan jauh. Jika kita bicara sejarah kereta api, maka Indonesia memang negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki jalur kereta api, bahkan negara kedua di Asia setelah India. Indonesia memiliki jalur kereta api tertua yang dibangun pada tahun 1864 yang menghubungkan kota Semarang dan Kelurahan Tanggung di Jawa Tengah. Dari situ perkembangan kereta api terus berlanjut, bukan saja di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera dan Sulawesi. Pembangunan jalur kereta api Aceh dibuat tahun 1876, di Sumatera Utara tahun 1889, kemudian di Sumatera Barat pada tahun 1891, sementara di Sumatera Selatan dikerjakan tahun 1914, dan jalur kereta pertama di Pulau Sulawesi dibangun pada tahun 1922. Untuk Pulau Kalimantan, Bali, dan Lombok saat itu memang belum sampai tahap pembangunan. Pada perkembangannya, penggunaan transportasi kereta api di Indonesia terus berlanjut hingga menjelang kemerdekaan. Total panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai sekitar 8.000 km. Sayangnya di era Orde Baru, penggunaan kereta api tidak lagi menjadi prioritas pemerintah. Transportasi darat berbasis rel diganti dengan penggunaan kendaraan berbasis roda. Jalan-jalan dibangun untuk memperluas operasional mobil dan motor. Banyak jalur kereta api peninggalan Belanda dan Jepang dinonaktifkan. Beberapa alasan penghentian tersebut karena sepinya penumpang dan juga mobilisasi sumber daya alam lebih mengutamakan penggunaan kendaraan bermotor. Alhasil, di era itu, tercatat sekitar 3.343 km jalur kereta api sudah tidak lagi dipergunakan dari total 8.159 km atau jalur kereta yang dibangun sejak era kolonial, 40%-nya sudah hilang. Berdasarkan data, saat ini Indonesia berada di posisi 28 dunia yang memiliki jumlah rel terbanyak. Meskipun untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi yang pertama dengan total 7,2 ribu km di atas Thailand dan Malaysia. Namun dengan ukuran luas negara ini, jumlah itu masih belum ideal. Kini pemerintah Indonesia berusaha menghidupkan kembali beberapa rute kereta api yang dulu hilang, sekaligus membangun jalur baru demi mengejar target pertumbuhan ekonomi masyarakat. Apa yang menjadi kendala adalah banyak rel yang sudah lama terbengkalai, beralih fungsi, bahkan diduduki secara ilegal oleh warga. Kemudian untuk pembangunan jalur baru selalu bermasalah pada pembebasan lahan. Yang juga menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia adalah mengubah budaya masyarakat yang selama beberapa dekade terbiasa dengan kendaraan bermotor. Di kota besar yang kita boleh katakan di sini berkenaan dengan transportasi yang berada di Jakarta sendiri lah, yang kita sendiri ada pengalaman ke situ, di mana sangat efisien, sangat teratur perjalanannya, serta pembahagian track untuk jalur bis dan juga jalur kendaraan mobil. Ya, tapi itu bis ya. Untuk LRT pula, MRT itu bagi aku yang sekarang ini lebih efisiennya adalah memang sangat-sangat berevolusi. Yang selama ini kita naik kereta api sangat lama ya, butuh masa yang lama ya untuk dari Jakarta ke Bandung, ke Surabaya segala itu. Tetapi untuk kali ini guys ya, wah, mengambil kecepatan yang sebentar saja ya. Seperti kalau kita lihat banding pada iya, kalau kita tengok dulu ya, kalau kita lihat dari dahulu ya guys ya, macam mana kereta api yang zaman dahulu itu, zaman jadul itu dengan zaman yang sekarang itu, wah beda banget, beda jauh lah ya, jauh bedanya ya. Ini sebenarnya kita bakal mereaksi lagi nanti tentang kereta api ini nanti pada bulan Ramadan ya guys ya. Kita pengen lihat nih, bulan Ramadan itu kan bulan penuh berkah, jadi pastinya orang ingin mudik itu, wah itu yang harus kita lihat nanti itu. Gimana mudik menggunakan kereta api cepat guys. Iya, benar. Ini sebenarnya bagus sekali ya, dengan detailsnya ya, dengan perincian dalam sangat ya. Terima kasih ya karena udah yang ini. Dan juga subscribe Aji Strahi. Iya, dan juga guys, memang kalian ataupun kita ini juga harus berterima kasih kepada Ignatius Jonan ya, yang mana ya, yang udah merubah ya, cara perubahan itu memang ada di dalam kereta api Indonesia itu ya, dan juga ini pastinya pada era zaman Pak Jokowi ya. Ini luar biasa sekali guys ya. Memang sangat-sangat bagus. Perubahan itu memang perubahan total ke semua ya. kali. Tapi guys, apa yang lebih seru sebenarnya yang dulu itu guys ya. Walaupun berisiko dan berbahaya, pasti yang pernah ya ikut kayak gitu pasti mereka jadi memori terindah juga lah ya, naik kereta api di atas cerobong, di atas itu ya kan.
memang sangat-sangat luar biasa sekali ya ketika itu guys. Oh, pasti seru lah kalau mudik lebarnya itu. Wah, siapa yang bisa mudik itu pastinya orang yang beruntung lah, karena nggak semua bisa ya rasanya. Ya, macam dulu lah 2014 begitu, sempatlah merasa juga. Tetapi itu pun setelah 4 tahun perubahan itu. Di mana? Di Bandung? Daripada Jakarta ke Surabaya 16 jam. Ya. Berapa belas? 16 jam guys ya. Tidak tahu lah sekarang nih gimana. Enggak, sekarang udah enggak kayak gitu. Ya, maksudnya perubahan itu guys, revolusi itu ada sudah. Benar-benar. Jadi guys, ya kalau ada komentar ataupun pendapat kalian ya sila komentar di bawah, ini sangat luar biasa ya. Betul. Memang kemajuan yang kemajuan ini memang sangat inspiratif, yang sangat luar biasa sekali ya guys ya. Jadi berikan pendapat kalian yang positif, kita pengen baca nih gimana rasa syukur kalian terhadap kemajuan dan juga teknologi Indonesia hari ini. Ya sila komentar di bawah seperti yang biasa. Yang penting sekali kepada presiden yang bakal dilantik kemudian, macam kalian haruslah menitik beratkan transportasi yang sedia ada sekarang ini, serta penambahan rute dan juga penambahbaikan kepada setiap rute itu guys. Nah, maksud kamu itu jangan sampai program ini terhenti lah ya. Terus siapapun presidennya ya. Ya, maksudnya selesaikan semua itu dengan tuntas lah ya. Itu kata orang, dahulukan kepentingan bangsa dan negara lah ya. Betul. Daripada terus politik terus ya, harusnya jaga rakyat dan juga pikir yang ke bawah dulu guys. Ya, maksudnya akarnya itu harus diperkuatkan dahulu ya. Jadi guys, mungkin itu saya untuk kali ini ya Baci ya. Itu saja di Prami buat, sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down bila berserta dengan dan insyaallah kami coba terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.